Halo teman-teman, sahabat Gana Terapi dimanapun Anda berada, selamat malam, jumpa kembali dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi. Malam ini saya akan mengupas tentang tata cara terapi energi. Meskipun mungkin sudah banyak yang mengetahui terapi energi, tetapi secara khusus atau aturan main tertentu untuk terapi energi banyak yang belum tahu, sehingga banyak sekali yang WA yang menanyakan kepada saya seperti apa terapi energi. Baiklah, malam ini saya akan mengulang kembali sebenarnya apa yang terjadi atau prosesnya seperti apa ketika seseorang ditangani dengan terapi energi. Terlihat di belakang saya pada siaran langsung malam ini itu adalah foto, ada yang dari 2018 akhir, 2019 hingga 2020. Nah, itu awal mula ketika saya melakukan praktek terapi energi, saya seperti tumpang tangan, mungkin Anda semua bisa melihat di atas kepala namun sama sekali tidak menyentuh. Jadi tangan itu benar-benar terletak di atas kepala tapi tidak menyentuh. Nah, itu yang saya lakukan. Dan berproses terus, saya pernah melakukan juga video call. Dan semuanya itu bisa saya lakukan seperti yang terlihat saat ini, ya, baik melewati tumpang tangan, video call maupun saat ini yang lebih banyak, dan tidak pernah lagi saya melakukan yang seperti ini kecuali dalam keadaan khusus yang memang seseorang meminta ingin merasakan apa perbedaannya. Tetapi hasilnya sama saja dengan melakukan terapi hanya dengan lewat foto, justru lebih enteng. Jadi Anda bisa berada di mana saja, bisa ketemu langsung. Demikian juga dengan saya sebagai terapis energi, bisa berada di mana saja. Yang penting ada sinyal internet untuk kita bisa berkomunikasi. Nah, terapi energi ini selalu saya lakukan dalam durasi maksimal 1 jam atau 60 menit. Itu untuk yang punya penyakit. Nah, atau penyembuhan penyakit. Tetapi kalau hanya untuk pemulihan saja, untuk meningkatkan imunitas tubuh, untuk menyegarkan, membuat kita lebih bugar, cukup dalam durasi 30 menit saja. Terkait dengan terapi energi ini, selama proses saya lakukan terapi, pasien tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Misalnya, ketika telepon atau WA dengan saya, minta saya terapi, namun pada waktu yang ditentukan, pasien tersebut misalnya hanya karena capek, tapi sembari juga nyapu, ngepel lantai atau sambil masak. Nah, itu tidak boleh. Atau sambil nonton TV ngobrol sama teman dan keluarganya. Itu juga sangat saya larang. Karena apa? Energi yang saya transfer kepada Anda akan percuma. Karena Anda tidak fokus. Nah, terapi energi ini harus fokus. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan supaya siapapun yang saya terapi, pada waktu yang sudah ditentukan Anda benar-benar harus berdiam diri, boleh duduk, boleh baring, sembari berdoa sesuai agama dan keyakinan yang Anda anut. Itu terserah. Tapi jangan juga Anda juga main handphone atau main game, meskipun diam tetapi Anda tetap main game. Ini fokusnya akan terbagi. Silakan benar-benar dalam durasi 1 jam atau 30 menit yang sudah disepakati, benar-benar Anda tidak melakukan aktivitas apapun. Fokuslah untuk mohon kesembuhan kepada Tuhan. Nah, itu akan jauh lebih baik hasilnya. Kemudian beberapa pertanyaan yang saya jawab dan akan saya ulangi di video siaran langsung ini. Penyakit apa saja yang sudah ditangani? Nah, tadi pagi juga ada seseorang, saya tidak sebutkan namanya,
masih di wilayah Kabupaten Sintang. Dia menanyakan kepada saya, Bapak menyembuhkan apa saja? Karena kalau saya sebutkan medis dan non medis itu umum. Medis itu kan mulai dari flu, pilek, batuk sampai pada penyakit-penyakit seperti kelenjar getah bening, kanker dan tumor. Nah, tentu waktu yang dibutuhkan itu sangat berbeda ya. Kalau untuk sambil sampel atau contoh untuk yang MAH itu umumnya 3-4 kali sudah bisa sembuh. Ya, untuk sampai saat ini memang belum pernah ada yang lebih dari 7 kali. Nah, kemudian flu, pilek itu juga ya paling 2-3 kali bisa sembuh. Tetapi bukan hanya di terapi, saya biasanya memberikan juga edukasi kepada pasien supaya mengolah sendiri herbal yang semuanya saya tidak bosan-bosan menyebut itu adalah bumbu dapur ya. Kalau yang rajin masak sangat familiar, sangat tahu apa yang biasa saya sampaikan, tetapi tidak sama untuk setiap penyakit. Memang ada yang sama untuk penyakit tertentu, tetapi ada juga yang berbeda. Saya akan lihat penyakitnya apa. Lalu saya mohon maaf tidak bisa menjawab ketika seseorang belum ketemu dengan saya atau belum pernah ada komunikasi tiba-tiba menanyakan, Pak bisa sembuh tidak saya? Nah ini kan sebenarnya aneh juga ya. Saya pikir ke dokter spesialis sekalipun ketika seseorang belum ketemu, yakin saya jawabannya juga ya tentu tidak akan bisa menjawab. Orang dicek aja belum, dilihat juga belum sakitnya seberat apapun yang dialaminya. Jadi tidak bisa diprediksi karena saya bukan peramal. Saya bukan dukun, bukan paranormal ya. Jadi tidak bisa memprediksi penyakit seseorang apakah bisa disembuhkan atau tidak, sementara saya belum melihat kondisi real seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu saya selalu mencantumkan nomor handphone untuk yang ingin menanyakan sesuatu untuk berkomunikasi. Silakan ke 08115697 897 ya, atau yang sudah tertera di layar video ini. Jadi silakan Anda mungkin sebelum datang ketemu saya dari jauh-jauh, silakan bisa telepon atau WA. Jadi nomor itu bisa dua-duanya Anda bisa manfaatkan dulu daripada jauh-jauh akhirnya tidak ketemu, karena ya belum tentu juga saya selalu standby di tempat. Nah, Bapak Ibu yang mendengar atau menyaksikan siaran langsung ini, saya kembali ke topik pembicaraan bahwa terapi energi itu tidak dibatasi oleh usia, tidak mengenal pria atau wanita. Jadi mau balita, mau usia lanjut, sama saja semua bisa dilakukan terapi energi. Dia tidak ada efek negatifnya. Tapi secara khusus malam ini saya mau membicarakan terapi energi bagi orang yang sudah usia setidaknya kepala 4 lah ya, 40-an ke atas, 50-an, 60-an. Itu ada perbedaan ketika seseorang itu sudah terkena sakit. Nah, umumnya yang sudah kepala 5 lah, 50-an ke atas. Biasanya asam urat sudah mulai bermasalah, kolesterol, TG, MAH, sering pusing dan sebagainya. Atau kadang-kadang juga muncul saraf kejepit. Nah, itu sebenarnya akibat dari perbuatan kita juga melanggar hukum alam mungkin di masa lalu. Nah, mohon maaf nih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin sering minum minuman beralkohol, minum arak, merokoknya kuat, apalagi tambah yang sekarang yang canggih itu, apa itu istilahnya, vape. Wah, itu sangat bahaya sekali. Sangat mengganggu paru-paru, mengganggu organ ginjal. Nah, itu menyebabkan kesehatan mudah terganggu. Saya ya puji Tuhan sampai saat ini tidak pernah merokok ya. Jadi saya tahu bahwa itu memang berbahaya, tapi itu hak Anda. Yang mau merokok ya silakan. Walaupun sudah tercantum jelas di situ membahayakan kesehatan, tapi anak muda, orang tua, bahkan ada ibu-ibu senang merokok, ya silakan saja. Karena akan tanggung sendiri resikonya. Apa yang Anda tabur tentu itulah yang akan Anda tuai. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya bisa sampaikan
untuk malam hari ini. Semoga yang ingin terapi energi bisa langsung saja berkomunikasi melalui WhatsApp kepada saya. Tanyakan kapan Anda mau diterapi atau siap untuk diterapi. Anda bisa berkomunikasi dulu, buat janji. Karena setiap hari juga saya menangani dengan penyakit yang berbeda-beda. Oke, selamat malam Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua.